Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian di video part 3 tentang adjustment. Di sini kita akan memasukkan seluruh keterangan-keterangan di bukti memorial terkait adjustment sampai dengan akhir report dan backup. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus saya klarifikasi kembali dan harus konfirmasi kembali terkait proses ini, ya. Satu hal yang saya akan konfirmasi kembali adalah untuk transaksi di tanggal transaksi nomor 4 kalau nggak salah ya. Ini, ya. Kenapa saya perlu konfirmasi? Karena di sini dibilang ada penyetoran PPh bulan November 2012 dengan rincian sekian, dan kemudian di sini dikatakan angsuran PPh pasal 25 bulan Desember. Sedangkan ketika saya mengerjakan bukti memorial, di bukti memorial ini dijelaskan bahwa uang muka PPh pasal 25 bulan Desember 2012 sebesar 3.200.000 akan dibayar tanggal 15 Januari depan, di tahun depan, tahun 2013. Oleh karena itu ternyata saya menyimpulkan dan mengambilkan kesimpulan bahwa sebenarnya yang ini itu adalah angsuran PPh pasal 25 bulan November, karena di sini memang sebenarnya dari awal sudah dikasih tahu kalau di sini penyetoran PPh bulan November atas gaji dan atas angsuran. Oleh karena itu kekeliruan di sini sepertinya untuk bulan November. Nah, karena kekeliruan bulan maka akan mempengaruhi juga dengan jurnalnya, ya. Ketika saya buka transaksi di all untuk tanggal 6, ya, untuk tanggal 6 Desember ini, maka harusnya yang 3.200.000 ini bukan prepaid income tax, tapi income tax expense karena bulan November, ya. Kalau bulan Desember maka tetap dimasukkan prepaid income tax, oke? Ini diganti aja langsung, nggak apa-apa, dijadiin income tax expense. Ya, dia sudah jadi expense karena untuk bulan November sudah terjadi, gitu. Cuma ganti jurnal aja, kemudian kita oke aja, dan oke lagi. Udah, setelah disesuaikan maka telah sesuai, ya, income tax expense dan income tax payable yang berkurang, ya, dengan dibayarnya cash in bank sebesar 3.440.000. Ya, pembayarannya income tax payable dengan berkurangnya income tax payable sebesar 240 dan bertambahnya 3.200.000 terhadap income tax expense. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke bukti memorial yang pertama, ya. Oke, kita close. Di bukti memorial pertama ada tentang pendapatan bunga atau interest revenue. Di sini adanya penerimaan uang, ya. Karena di sini diketerangkan yang diterima oleh perusahaan. Jadi ada penerimaan uang, jadi di sini masih menggunakan banking. Satu ini aja yang masih menggunakan banking dan receive money. Ya, di sini juga pastikan cash in bank. Di sini memang tidak ada keterangan ID-nya, namun di sini kita bisa tulis lanjutannya aja dari ini. Karena ini tadinya ini cash payment, ya. Kita cari yang cash receipt. Karena cash receipt biasanya random, ya, adanya di sini, adanya vouchernya BKM 1204, mungkin kita lanjutin aja dari situ, ya. BKM 1204, oke. Karena ini masuknya masih di receive money, ya. 04 di tanggalnya 31, ya, 31 Desember 2012. Kemudian jumlah yang diterima itu adalah jumlah ketika udah dikurang, ya, maka kita ini bisa input terakhir, memonya kita bisa tulis interest revenue, ya. Account yang bersangkutan ada interest revenue dan bank service charge, ya. Kita cari terkait bank charge. Aduh, takut kelewat, ya, takut missing. Karena dia pasti expense akunnya. Sebentar. Oh, ini dia. Oke. Kita klik use, terus kita masukin angkanya. Interest revenue-nya sebesar 4.500.000. Namun ada bank charge-nya nih sebesar minus 215.000. Berarti segini. Uang yang kita terima itu berarti 4.285.000. Karena ketika kita menerima interest revenue, bank akan otomatis mengurangi sebagai administrasinya, tapi tetap kita catat sebesar 215.000, maka uang yang kita terima adalah sebesar 4.285.000. Kalau udah, kita bisa klik record dan oke.
dan kita klik cancel. Selanjutnya segala penyesuaian kita harus catat di sini. Nah, sesuai dengan yang tadi, kita lanjutkan aja nomornya yang tadi kita bikin ya. Kita bikin GJ001002. Berarti kita lanjutkan dengan 003. Yang pertama ada stock open name tentang saldo persediaan. Ini persediaan yang masih ada ya. Yang pertama ada persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Persediaan barang dagangnya ini tidak perlu kita sesuaikan lagi karena di ABSS semuanya sudah disesuaikan secara langsung ya. Jadi saldo yang ditunjukkan di merchandise inventory yang ada di ABSS itu sudah saldo yang terbaru, jadi tidak perlu disesuaikan kecuali adanya persediaan yang hilang atau persediaan yang ditemukan gitu. Nah, oleh karena itu kita langsung ke perlengkapan kantor dan perlengkapan toko ya. Kita ganti namanya di GJ003 di tanggalnya 31 Desember 2012 dan kita bisa tulis di sini penyesuaian perlengkapan ya. Karena ada dua perlengkapan, ada perlengkapan kantor dan toko. Untuk akun yang pertama, karena perlengkapan kantor, kita pilih Office Supplies Expense terhadap Office Supplies dan Store Supplies Expense terhadap Store Supplies ya. Kita akuinya sebagai expense. Nah, kalau karena diakui sebagai expense, maka yang dicatat adalah yang sudah dipakai gitu ya. Di sini angka-angka yang tersedia adalah sisanya, yakni yang tersedia. Perlengkapan kantor tersedia adalah 1.700.000 dan perlengkapan toko yang tersedia adalah 2.950.000. Nah, ini yang tersedia, maka kita harus cari tahu berapakah sisanya gitu ya. Berapakah yang sudah dipakai ya. Kita dari perlengkapan kantor dulu. Sisanya, maaf ya muncul pop-up seperti ini karena saya menggunakan mikrofon yang berbeda. Jadi diabaikan saja. Ini perlengkapan kantor, sisanya ada 1.700. Kita lihat saldo awalnya. Saldo awal yang ada di sini ya. Nah, ketika saldo awal di sini, office supplies-nya ada 2.580.000 dan sudah dipakai sebesar 1.700.000. Keliru. Saldo awal perlengkapan kantor ada 2.580.000. Sedangkan sisanya yang tersedia pada 31 Desember 2012 adalah 1.700.000. Maka 2.580.000 dikurang 1.700.000 hasilnya 880.000, yang artinya adalah yang sudah dipakai office supplies-nya adalah 880.000. Begitu juga ada store supplies. Di store supplies, kita scroll ya. Kita lihat saldo awalnya berapa. Di store supplies saldo awalnya itu menunjukkan 5.900.000 ya. 5.900.000 itu saldo awalnya. Dan sisanya di tanggal 31 Desember 2012 itu ada 2.950.000. Maka 5.900.000 dikurang 2.950.000 adalah 2.950.000. Yang menunjukkan bahwa 2.950.000 ini adalah angka yang sudah dipakai terkait store supplies-nya. Oke. Kalau udah seperti ini, kita bisa langsung klik record. Dan oke aja. Dan kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini yang tadi saya bilang adanya kekeliruan di soal yang klarifikasi awal. Ya, ini kita nomorin dulu GJ004 di tanggal yang sama 31 Desember 2012 dan kita kasih memonya penyesuaian prepaid income tax ya. Karena di sini prepaid income tax itu akan dibayar di tanggal 15 Januari 2013 katanya. Jadi kita akui uang muka PPh pasal 25 bulan Desember ini sebagai income tax. Income tax ini ya, prepaid income tax pada income tax payable. Ini ya, payable. Ya, kita akui sebagai utang karena dia akan dibayarnya 15 Januari 2013 ya. Maka di sini kita masukin angkanya sebesar 3.200.000. Oke.
Oke, ini mungkin masih ada kekeliruan ya, antara dia masuknya ke income tax expense pada income tax payable atau prepaid income tax pada income tax payable. Tapi sepertinya sih dimasukinnya ke income tax expense ya. Karena uang muka di 2012 ini, dan ini sudah di akhir 2000 ini sudah di akhir Desember 2012 seperti itu ya. Kayak gini. Karena awalnya mungkin terkategori di prepaid income tax 2012. Namun ketika ini adalah akhir Desember 2012, maka kita akuinya sebagai expense ya. Dan kita harus expense-kan dan kita akui sebagai payable di 3.200.000. Karena akan dibayar di Januari. Maka ketika nanti pembayaran sudah dilakukan, langsung income tax payable pada cash ya. Insya Allah seperti ini. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf sekali lagi ya. Oke. Kalau udah kita bisa langsung record aja. Kita langsung lanjut ke nomor 4. Oke. Di nomor 4 kita masukinnya GJ 005 ya. Ini tentang asuransi, jadi kita tulis memonya penyesuaian asuransi. Nah, asuransi akunnya adalah kita akui juga sebagai expense ya. Jadi di sini adalah insurance expense. Mana ya? Akun insurance expense. Ini dia. Pada prepaid insurance. Nah, insurance expense pada prepaid insurance ini, kita lihat keterangan di sini bahwa asuransinya dibayarkan tanggal 1 Januari 2012 untuk jangka waktu 24 bulan. Maka kita pastikan lagi ininya, saldo awalnya dari si prepaid insurance ya. Di prepaid insurance di sini menunjukkan angka 31.200.000 untuk 24 bulan atau untuk 2 tahun. Nah, karena dia bayar 1 Januari 2012 dan ini merupakan akhir dari 2012, maka telah dipakai untuk 1 tahun. Nah, dari 31.200.000 untuk 2 tahun, maka 1 tahunnya itu adalah 15.600.000. Karena telah dipakai untuk 1 tahun, maka di sini kita tulis 15.600.000. Atau kalau misalnya bingung kenapa bisa dapat 15.600.000, saya coba kasih di sini ya. Untuk insurance, saldo insurance itu tadi 31.200.000 ya. 31.200.000. Oke. Nah, 31.200.000. Dia bilang di sini untuk 24 bulan. Maka kita bisa coba bagi ini jadi 24 ya. Biar kita tahu per bulannya berapa. Oh, per bulannya ternyata 1.300.000. Sudah dipakai selama setahun. Berarti 1.300.000 ini kita kali 12. Maka ketemu hasilnya 15.600 ya. Sama seperti kayak gini. Insya Allah dapat dimengerti ya. Oke. Kalau udah kayak gini kita bisa langsung record aja. Oke, kita langsung ke nomor 5 untuk GJ 006. Tanggal yang sama. Nah, sekali ini untuk iklan. Iklan dibayar di muka merupakan saldo iklan dibayar di muka untuk 15 kali terbitan dan telah diterbitkan sebanyak 8 kali. Kita tulis di sini dulu, di sini adalah penyesuaian iklan ya. Kemudian akunnya adalah advertising expense. Nah, di sini setahu saya tidak ada akun advertising expense ya. Maka kita harus tambahkan di sini ya. Kita klik new. Nomor terakhir adalah 1160 ya untuk yang sales. Oh, enggak, harusnya di sini. Di general and administrative karena dia bukan masuk. Nah, coba kita cek di ini ya, di soal. Kita lihat di di pengelompokan akun. Di sini kan operational expense-nya ada 2, ada sales expense sama general dan administratif. Karena advertising itu akan masuk ke sini ya, ke general and administratif. Entertainment expense. Enggak ya, kita butuhnya advertising, maka kita masukin di sini aja ya, di general administratif. Oleh karena itu kita masukin nomor yang terakhir adalah 62. Sebenarnya bisa masuk ke sini, other general and administrative expense, tapi kita nggak tahu jadinya kalau itu adalah advertising expense. Jadi bisa masuk ke sini atau kita bisa tambah baru juga. Ini kan terakhir 62180, kita bisa bikin baru untuk 62190 ya. 62190. Oke, di sini. Aku bisa bilang di sini expense ya.
2190 untuk advertising. Kita bisa klik OK. Nah, di sini berarti yang pertama kali di input adalah advertising expense, yang kedua adalah prepaid advertising. Nah, sekarang kita lihat saldo prepaid advertisingnya. Oh, ternyata sebesar 3 juta ya. 3 juta itu untuk berapa lama? Kita balik lagi nih ke keterangan yang paling bawah tadi. Nah, di sini dikasih tahu bahwa saldo 3 juta tadi untuk 15 kali terbitan dan telah diterbitkan sebanyak 8 kali. Maka kita cari dulu. Dari 3 juta tadi ya, 3 juta 3 juta untuk 15 kali terbitan. Ya, maka kita bagi 3 jutanya dibagi dengan 15. Oh, dapat ternyata satu kali terbitannya 200.000. Berarti kalau 8 kali terbitan, ini kita kalikan 8. Oh, berarti yang kita catat di sini adalah 1.600.000. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa record aja. Oke. Dan kita lanjut ke nomor 6 ya. Di nomor 6 ini ada lagi J007. Kemudian kita bisa tulis memonya penyesuaian gaji ya. Pokoknya sesuaiin aja memonya dengan yang ada di soalnya. Nah, di sesuaian gaji ini ada keterangannya nih. Ini sebenarnya hampir sama transaksi nomor pertama tadi, cuman ini untuk bulan Desember yang akan dibayar tanggal 1 Januari. Otomatis ini belum dibayar ya, masih pengakuan aja. Jadi sama tadi ya, akunnya sama yang awal, yaitu adalah wages and salaries expense yang bagian sales, kemudian wage and salaries expense yang administratif ini, kemudian ada income tax payable ya untuk PPh-nya, pengakuan untuk income tax payable. Kemudian yang terakhir adalah ini wage salaries payable. Untuk salesnya sebesar 5 juta. Kemudian untuk adminnya sebesar 10 juta. Oke, cancel. Dan income tax payable-nya sebesar 240.000. Dan payable salaries payable-nya sebesar 14.760.000. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik record. Sebenarnya untuk bikin satu jurnal atau satu-satu itu semuanya pilihan teman-teman ya, karena di sini nggak dikasih tahu juga ini harus satu jurnal atau harus satu-satu. Tapi tadi karena untuk melihat perbedaannya, jadi saya jadikan satu-satu. Tapi kalau mau dijadiin satu jurnal ke bawah itu juga nggak apa-apa. Ya, ini juga nama dari akun-akunnya ini adalah sesuai dengan inisiatif sendiri, jadi nggak ada ketentuan khusus ya. Jadi balik lagi semuanya ke kenyamanan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Ini selanjutnya adalah penyesuaian untuk listrik, air, dan telepon ya. Oke, akunnya adalah ini kita cari electricity. Oh, ini yang payable ya, kita cari yang expense-nya dulu. Ini ya, yang expense, kemudian yang payable-nya yang untuk dikredit. Oke, sebesar 1.270.000. Oke, kalau udah kita bisa klik record lagi. Oke. Selanjutnya untuk nomor 8 ya. Untuk nomor 8, sebentar saya lupa tadi nomornya udah benar atau belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sekarang GJ009. Nah, di nomor 8 ini ada 5% saldo piutang dagang di akhir periode cadangan kerugian piutang. Mungkin kita cek dulu ya. Berapa besar account receivable di tanggal di akhir Desember 2012 ini. Account receivable-nya yang tertera di sini adalah 762.300.000 rupiah. Oke, bisa dicatat teman-teman Bapak Ibu sekalian agar kita tidak lupa ya. Mungkin saya catat di sini ya, 762.300.000 rupiah. Oke, ya. Kalau udah kita balik lagi, kita ke record journal entry dan kita bikin lagi jurnalnya 009. Kita tulisnya di sini penyesuaian cadangan kerugian piutang ya. Oke. Untuk ini kita cek lagi di sini
akunnya adalah yang pertama uncollectible account. Ya, di sini memang ada beda namanya dari yang kita biasanya. Biasanya bad debt expense, tapi di sini ada disediakan akun nih uncollectible account. Ya, dan lawannya adalah allowance for uncollectible account. Sebesar berapa ya? Di sini dibilang kalau 5% dari saldo piutang dagang. Berarti dari yang kita catat ini kita kalikan 5%. Ya, 5%. Oh, berarti hasilnya 38.115.000. Berarti kita catat di sini sebesar 38.115.000 rupiah. Ini juga ya. Oke. Kalau udah kayak gini kita juga bisa klik record. Oke, dan kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Ya, penyusutan aset tetap ini dia bilang untuk lihat daftar aset tetap. Daftar aset tetap ini ada di bawah ini ya. Apa aja yang bisa kita susutin di tahun 2012? Kita bisa lihat ya. Tanah tidak bisa disusutin ya. Jadi dia akan tetap segini nilainya, jadi tidak perlu kita jurnal. Kemudian ada gedung. Oh, berarti gedung muncul nih, sudah disediakan angka untuk penyusutan di tahun 2012. Maka ini yang akan kita susutkan. 10.500.000. Vehicle ini tidak perlu disusun karena baru beli nih ya. Dia baru beli di tanggal 30 Desember 2012, maka ini tidak perlu disusutkan. Yang perlu disusutkan adalah building dan equipment. Di sini pun equipment yang hanya disusutkan adalah yang ini. Ya, yang furniture karena yang ini masa ininya sudah habis ya, sudah 4 tahun dari 2007, jadi yang disebutkan hanya yang ini saja, furniturnya aja. Oke, berarti kita bisa tulis di sini ini GJ 010 berarti ya, ini penyusutan. Oke, akun penyusutan sama seperti sebelumnya. Depreciation expense untuk building. Ini ya, depreciation expense untuk building. Kemudian accumulation-nya. Ini accumulated untuk building, kemudian dan depreciation expense untuk equipment ya. Dan accumulated depreciation untuk equipment juga. Oke. Untuk building tadi sebesar berapa nih? 10.500.000. Oke. Kemudian di equipment sebesar 13.233.024,69. Oke. Kalau udah, kita bisa langsung record aja. Oke. Selesai nomor 9. Dan kita langsung ke nomor 10. Di nomor 10 ini ada beberapa keterangan yang disediakan ya. Saya juga sudah siapkan tabel bantuannya untuk PPh Badan di sini. Ini hanya untuk perhitungannya saja dan jurnalnya sama seperti pengakuan pajak. Ini kita nomorin dengan 011. Kita tulis di sini penyesuaian PPh Badan ya. PPh Badan. Akunnya sama, di sini income tax expense. Ya, emang nggak ada akun yang membedakan ini tax untuk apa, tapi tidak apa-apa. Oke, ini income tax payable-nya. Nah, angkanya ini gimana gitu ya? Kita lihat lagi di soal. Oke, di soal di sini dibilang hitunglah PPh Badan yang terutang 2012 berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Perusahaan mendapatkan fasilitas sebagaimana tertuang dalam pasal 31 huruf E. Mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal, sehingga tarif yang dikenakan efektif sebesar 50% dikali 25% dikali laba kena pajak. Laba kena pajak ini harus kita cari. Nah, di sini diberikan juga keterangan ada akun-akun yang harus dikoreksi fiskal. Ada uncollectible account, entertainment expense, interest revenue, dan gain on sale marketable securities. Yang ini yang harus kita sesuaikan. Saya sudah siapkan catatannya di sini. Ya, labanya bisa dapat dari mana? Kita bisa minimize ini tanpa menghilangkannya. Kita bisa klik account, kemudian kita bisa pilih an income statement ya. Kita bisa klik display dan pastikan ini sudah Desember atau Desember ya. Nah, di sini akan tampil bahwa saya di sini udah berubah. Oh enggak, memang harusnya ini ya. Yang harusnya udah berubah ya. Karena tadi ini yang saya catat itu adalah sebelum penyesuaian.
ya sebelum adanya penyesuaian. Nah, setelah ada penyesuaian nih hasilnya segini, maka kita bisa rubah ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa melihat. Ini ada 74.391.008,57. Nah, ini adalah laba yang dihasilkan. Nah, laba ini, uncollectible entertainment expense, interest revenue dan gain ini semuanya dari soal. Jadi interest revenue dan gain itu minus juga dari soal. Nah, kita tinggal sum aja karena otomatis kan ya, ini ditambah ini, dikurang ini dan dikurang ini. Hasilnya menghasilkan 85.293.208 rupiah,57 untuk laba kena pajaknya. Oleh karena itu PPh-nya adalah 50% dikali 25%. Ini persen ya maksudnya untuk keterangannya. 25% dikali dengan LKP laba kena pajaknya, maka menghasilkan segini. Oke, nah ini yang harus kita jurnal. Nah, kita perbesar lagi ini sebesar 10.736.651,07. Ini juga sama ya, 10.736.651,07. Oke, kalau udah kita bisa klik record aja. Oke, dan kita cancel. Kita close, dan ini juga bisa kita minimize ya. Nah, kalau udah seperti ini, alhamdulillah semua perintahnya sudah selesai ya. Oleh karena itu, setelah selesai jangan di close dulu, kita siapkan untuk submitnya. Nah, diperintahkan oleh Ibu Dewi dan disarankan jika tidak ada perintah khusus untuk list report apa aja yang harus kita kumpulkan, maka kita klik account, kita siapkan balance sheet ya, Desember display. Kalau udah kita bisa send to PDF dan kita bisa siapkan new folder ya, biar digabung nanti satu foldernya semua. Kita namain ini di sini PT Fadali Indo Trading. Oke, kita bisa buka di sini. Terus kita new folder, kita namakan reports ya. Reports. Terus kita bikin new folder lagi, satu lagi untuk backup nanti ya. Nah, kita buka di reports, kita save di sini. Standard balance sheet. Satu lagi adalah income statement. Pastikan Desember display. Kita send to PDF. Kita masukkan lagi di sini. Dan yang terakhir adalah untuk cash flow ya, di sini statement of cash flow. Jadi jika tidak ada listnya, pastikan 3 ini ya, 3 ini yang dimasukkan ke folder report. Tapi jika ada perintahnya disuruh ini, dan ini, maka Bapak Ibu sekalian bisa cek di sini ya untuk report-report yang dibutuhkan oleh soal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke report ya, karena nggak ada recurring transaction dan lain-lain, atau rekonsiliasi juga tidak ada. Harusnya ada ya rekonsiliasi ya. Kita bisa rekonsil sendiri sebenarnya. Kita bisa klik banking, terus reconcile account, terus kita bisa pilih account dan cash in bank. Nah, di sini ada out of balance nih yang belum direkonsil. Kita masukin tanggalnya di 31 Desember 2012. Ini belum terrekonsiliasi, maka kita bisa centang semuanya. Maka sudah terrekonsiliasi dan kita bisa klik rekonsil. Kita rekonsil, ya semuanya terrekonsiliasi. Sebenarnya itu aja. Dan kita juga bisa cek ada future date yang biasanya atau enggak. Kita klik next juga. Kita pastiin di sininya 01/12/2012 dan 31/12/2012. Nah, di sini nggak ada ya, adanya job exception aja, karena biasanya kita perintahnya untuk future date, tapi karena ini centang jadi nggak usah ya. Jadi itu aja, sama backup. Nah, backup ada di sini, file, backup, kemudian kita back company file data dan cek company file error. Kita continue, kita oke, dan kita save di file backup kita ya, yang ada di PT Fadali Indo Trading, di backup, dan kita namain aja di sini dengan nama kita. Biasanya untuk mahasiswa dengan NIM-nya ya, atau enggak ntar sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Oke. Ini hanya sebagai contoh. Oke, jika sudah direkonsiliasi, mungkin karena adanya rekonsiliasi kita bisa masukin juga reconciliation report ya, agar tidak keliru. Di sini juga tidak ada perintah untuk ini ya, menghapus transaksi, juga tidak ada perintah khusus lainnya. Jadi cuma sampai sini aja. Report sudah, rekonsiliasi sudah, kemudian backup juga sudah. Jadi sekiranya mungkin cukup sampai sini. Sekiranya ada step yang terlewat atau adanya kekeliruan atau kebingungan dengan apa yang saya sampaikan di video ini dan di sharing di video ini, bisa tanyakan langsung ke saya secara personal chat
atau bisa konfirmasi juga ke Ibu Dewi barangkali adanya kesalahan atau sesuatu yang bisa dikoreksi. Semoga video ini membantu. Mohon maaf atas keterlambatannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga apabila ada bahasa yang tidak enak didengar dan juga bahasa-bahasa yang sulit untuk saya ucapkan karena berlibat. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.